ganda. Wah, pakai sambal ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Satu jam full kita terobos hujannya menuju ke tempat ini. Berat. Menjelang sore kami tiba di Desa Paisupok, masih dalam keadaan hujan deras. Karena lokasinya cukup terpencil, pilihan akomodasinya masih terbatas. Beberapa warga membuka homestay di rumah mereka dengan tarif yang terjangkau. Meski tanpa AC, kamar terasa sejuk cukup untuk istirahat. Dari balkon kamar terlihat pemandangan Teluk Luai yang tenang. Nah, ini jemurannya. Jemuran kita. Habis ini kita mau ngeteh hangat dulu biar badan tetap hangat. Setelah itu santai-santai karena hujannya masih deras sekali dan kabut juga tebal. Jadi kayak sepertinya hari ini kita tidak bisa kemana-mana. Ini tadi udah minum teh panas karena hampir badanku aku kira hipotermia. Jualan apa? Bener jualan? Siapa yang bikin? Sini. Jualan apa? Sini. Mau dong. Mau nih, omnya mau. Sini. Berapa satu? Sorry. Beli 10. Oh, banyak sekali. Ya beli Coba 7. lihat. Kasih bapaknya lagi. Oh iya, 10 dah. Kasih 10. Wah, Wah. pakai sambal ya. Kayak sambal. Nih. Siapa masak? Hah? Siapa yang masak? Hah? Mei. Mei itu mama. Apa? Kakak. Oh, kakak. Mei itu kakak. Oh. Barusan aku habis nyari makan, maunya cari makanan nasi gitu, tapi sudah habis. Di sini hanya ada satu warung makan, tapi sudah habis. Terpaksa kita memasak mie. Pinjam kompornya ibu. Langsung 3 lagi nih. 3 nih. 3. Asal isi perut. Porsi gede ini. Jadi banyak kali ya. Ini adalah view di depan homestay. Sekarang jam 6 pagi, yuk. Langsung cerah. Lagi tengah di danau. Homestay-nya cukup nyaman. Sih, cuma tidak ada AC, hanya kipas angin dan tidak ada air panas. Tapi nyaman. Jadi dari homestay cuma berjalan sebentar. Ini homestaynya. Pagi ini kami berjalan kaki menuju Danau Paisupok. Hanya sekitar 5 menit dari homestay. Suasana masih sangat sepi, belum ada rombongan wisatawan yang datang. Wah, ibu ini dari dapat ikan ya. Lihat nih, semua biru di sini. Ibu, pagi ibu. Wah, ikannya mancing itu. Ambil di mana?
Hah? Di laut? Coba lihat. Wah, banyak sekali ikannya. Ini kalau ke sini nih nggak bisa cuma sebentar. Minim 2 hari. Let's go. Biru ya semua ya. Gila. Karena laut bisa kayak gitu ya. Nah, lihat tuh. Sepertinya satu rationnya ditambah itu. Diedit. Nih, lihat tuh. Ini menuju ke Teluk apa nih, Bob? Teluk Luang. Tiket masuknya murah banget, cukup Rp5.000 per orang. Kami pun langsung menyewa perahu kayu untuk mengitari danau ini dari dekat. Yang bikin happy, aku bisa terbangkan drone dari atas perahu tanpa harus basah-basahan. Sementara itu, Yeni untuk pertama kalinya akan mencoba mengarahkan perahu sendiri. Cuaca cerah berpadu sempurna dengan sinar matahari yang jatuh lembut ke permukaan danau, menciptakan warna air yang begitu memukau dan sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dikelilingi hutan rimbun dan deretan pohon kelapa yang menjulang, suasananya terasa teduh, tenang, dan begitu magis. Dan ini yang benar-benar membuat kami terdiam. Ini adalah danau terbening dan terindah yang pernah kami lihat. Sulit dipercaya, hingga kedalaman belasan meter, dasar danau masih terlihat dengan jelas. Gelondongan kayu yang tenggelam, ikan-ikan kecil yang menari bebas, hingga detail terumbu karang pun tampak begitu nyata. Semua keajaiban ini terjaga karena warga desa Luk Panenteng benar-benar mencintai dan merawat tempat ini dengan sepenuh hati. Santai. Ah! Oh, iya. Akhirnya. Nah, pagi yang sangat indah, tapi sedikit mendung, tapi tidak apa-apa. Kemarin hujan terus, Hujan terus, akhirnya kita dapat momen yang sangat luar biasa di danau yang begitu biru ini. Gimana Bu Dayung? Lumayan, bolak-balik. Tadi kita udah bolak-balik berapa kali, Bi? Baru 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Itu di depan kita tuh, di bawah kita tuh kayak batang-batang pepohonan sampai terlihat gitu loh. Iya. Bawahnya. Bapak, tolong Bapak awas nabrak Bapak. Ini gimana? Oh, ngerem gini ya. Ya, gitu udah ngerem. Pak, help me. Please. Nabrak Pak, nabrak. Oh enggak. Bisa di situ sekarang. Direm ya? Oh, jago kan? Oh. Aman
ini Pak. Aman ini ya? Aman. Oke. Gimana? Saya udah lulus belum sertifikatnya? Good. Lulus. Cuma belum ada yang tanda tangan. Belum sah berarti. Keren banget ya. Luar biasa di sebuah perkampungan kecil, sebuah danau yang baru-baru ini viral dan kita mencobanya datang ke sana dan memang sesuai dengan ekspektasi, mungkin melebihi ekspektasi. Benar-benar indah, luar biasa. Perlu ya ditantang untuk kesini Bob, ternyata tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan dengan perjuangan kita kemarin yang begitu brutal, menerobos hujan hampir sampai kedinginan. Ya, terbayar. Dan ternyata masih ada waktu sebelum check out. Sayang banget kalau dilewatkan. Kami pun langsung gas ke arah barat menuju pantai Poganda. Jaraknya nggak jauh, sekitar 9 km dari Danau Paisupok. Oke, sekarang kita lagi melanjutkan perjalanan menuju Pantai Poganda, benar nggak? Poganda. Poganda menempuh jarak sekitar 15 menit dari tempat kita menginap. Dan ini baru sekitar 9 menit, sebentar lagi kita akan sampai. Masih setengah perjalanan. Cerah banget, panas. Dan hari ini cerah sekali. Jadi adem ya. Kami tidak menyangka di balik perjalanan 9 km ini tersembunyi sebuah pantai yang langsung bikin kami takjub. Pasir putihnya halus banget, air lautnya jernih seperti kristal, dan deretan pohon nyur melambai seolah menyambut kedatangan kami. Di pantai Poganda. Wah, gila cantik sekali. Wuhui. Akhirnya aku mandi. Hai, Kepulauan Banggai, luar biasa. Akhirnya kita mandi di pantai. Airnya gila, ini kayak kolam renang air Pantai asin. terindah di dunia. Akhirnya kita. Ini seperti kolam air asin, bisa kita bisa ngambang ombaknya. Akhirnya aku nyebur. Kita nggak bawa baju ganti, semua basah. Nah, ini Basah. sepertinya ini sudah mulai mendung-mendung. Mudah-mudahan nggak hujan deh. Dan ya, Hah? extend di sini. Lagi tari.
kita nikmati dulu kelapa muda dari Bapak yang sudah baru saja Dari cari di atas kelapa-kelapa pohon. di sini ya Pak? Iya. Katanya manis sekali di sini. Pak, Air kelapa. nggak bisa disendok Pak. Nanti di batok Belah lagi. ya? Bikin makan di sini. Kayaknya dua enak. Kita asli di mana? Asli Bali. Bapak. Ya. Hmm. Kurangin satuin. Aku kurang semalam di sini. Oke. Apa boleh buat, kita harus balik. Takutnya ini hujan lagi, tapi sih kayaknya mulai mendung-mendung di situ, hujan atau enggak kita nggak tahu lah. Ya next lah kita bawa mobil sini ya. Next kita akan lebih lama lagi di sini karena Yeni suka sekali di sini. Biasanya dia tidak pernah namanya yang mau mandi di sungai, mau mandi di air terjun, di pantai, dan akhirnya hari ini dia nyebur di pantai. Karena apa? Karena pantainya indah, hijau, Bersih, biru, tidak hijau. menakutkan. Hijau mau biru. Tidak menakutkan. Dan tidak menyeramkan lah istilahnya. Kalau biasanya Yeni ada sesuatu hal yang menyeramkan itu dia pasti udah nolak duluan. Aku kalau air takut soalnya air. Oh itu kena trauma masa lalu Trauma, pernah pernah. diseret sama ombak. Ini ombaknya enggak nih. Tapi ini benar-benar benar-benar santai sekali nih pantainya, bersih. Pohon kelapanya masih banyak. Dulu Bali kayak gini loh, dulu Bali itu kayak gini, tapi sekarang jangan harap. Airnya masih Bisa kayak gini. sekristal ini, gila ya. Dan kita harap juga pantai ini bisa terjaga tetap seperti ini, jangan sampai dirusak sama investor-investor yang hanya pengen merusak. Jadi tetap dijaga, tetap Alami. kelestariannya, aslinya tetap seperti ini. Semua atap-atapnya pakai alami, kayu, semua bahan alami. Jadi ini warna-warnanya ini tidak Ya, mengganggu. Betul. Jadi di sini itu tidak ada terpal-terpal warna biru, tidak ada terpal warna merah. Nah, ya Pak, ini keren Pak, pakai atap alami, natural ya Pak ya. Dan ini aku suka loh. Jadi kita keluar pantai, lihat nih kakiku bersih, Iya. nggak ada pasir menempel karena udah rumput. Gila. Nih, mau. Mau. Ini kayak cara Sumba ini. Sudah ada fasilitas sederhana yang tertata rapi. Jembatan dermaga speedboat, gazebo, dan ayunan yang langsung menghadap laut. Duduk di ayunan, angin sepoi-sepoi, laut membentang luas di depan mata. Sejenak kami seperti kembali ke masa kecil ketika hidup terasa ringan dan bebas tanpa beban. Di sini kami bertemu dengan warga lokal yang mengelola pantai ini, memesan kelapa segar dan berbincang singkat dengannya. Dan dari sinilah kami tahu Pantai Poganda dikelola berkat kolaborasi luar biasa antara warga lokal dan mahasiswa UGM yang sedang menjalani KKN di sini. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, bagaimana sejak awal mereka menjaga alam sambil tetap membuka ruang untuk pariwisata yang berkelanjutan. Perjalanan kembali ke hotel kami lalui dalam kondisi basah-basahan. Di tengah perjalanan kami sempatkan mampir ke mata air Paisu Batango, sebuah mata air alami yang indah mengalir langsung ke laut. Bisa ya? Coba tanya di sini. Licin banget gak sih? Motor bisa sini ya Bu ya? Motor. Oh gitu ya. Ya, mari Ibu.
Akhir laut. Oh, dia masuk lubang, guys. Wah. Ada siapa namanya? Ikan. Hah? Ikan. Iken. Wah, keren kali, Adek. Oke, airnya dingin, tapi di dasar ini airnya panas, mungkin ada semburan air panas lah, kayak menyembur gitu panas. Wah, airnya dingin. Tadi ke situ gimana, Bi? Tadi Belok di ke sana. sana, tadi di sana tuh lumayan loh, kayak ada arus narik ke sana. Oh, karena itu laut laut lepas. Karena Kan? di sana ada laut lepas tadi di sana. Jadi kaki itu kayak ditarik terus gitu. Jadi agak berat berenang di sini. Ah, ini indah sekali. Sangat indah. Oke, cukup dulu karena sudah menggigil. Oke. Dan aku nggak nyebur. Yuk. Air udah matang. Berarti itu mata air yang di sana. Namun sayangnya area ini juga dimanfaatkan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci baju hingga motor. Mungkin wilayah ini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Semoga ke depan ada pengelolaan yang lebih baik agar sumber air ini tidak tercemar oleh deterjen dan bahan kimia. Kita tiba di warung Mama Rafli. Oh gitu. The one and only Satu-satunya warung warung yang ada di di desa apa namanya di Lupa Nenteng. Lupa Nenteng. Waduh, masak apa sudah Ibu? Udah ada ikan. Ada ikan, ayam, ini masak ayam kecap tapi belum. Ini soalnya ada keteringan. Oh, udah catering. Kita ambil aja cateringnya untuk 2 orang dulu, Kak. Ini soalnya dorang kan dari kemarin tuh. Oke. Oh, tadi sudah berenang. Ada 2 tempat kita berenang tadi. Sekarang lapar sekali dan kita hari ini singgah di warung yang satu-satunya ada di kampung ini. Tidak ada warung makan lagi selain di sini. Kemarin sempat sini tapi katanya sudah habis. Terpaksa kita cuma beli makan mie aja kemarin, masak mie di penginapan. Dan hari ini kita masih menunggu ibunya masih masak. Soalnya ada anaknya jadi Kita harus dapat Jadi nasi kita hari ini. harus dapat nasi hari ini. Kemarin kita tidak makan dari pagi karena cuma sarapan aja. Terus makan mie. Hari ini harus dapat makan nasi. Makan akhirnya kita Akhirnya makan. kita makan nasi. Ya. Ini nasinya sebakul kalau di sini. Makan. Ini adalah menu ikan rica. Ini adalah cumi woko. Dan ini adalah rica kangkung. Ini nasi putih. Dah selesai. Dan kakak siapa? Lucky Ini namanya penginapan homestay apa kak namanya? Homestay Milky Kak. Ya, semalam kita nginep di sini benar-benar dekat dengan lokasi ya kak ya? Iya sangat dekat, ini mungkin 2 menit lah dari jalan kaki dari sini. Ah. Dari Pasupok. Kemana aja yang kita bisa akses jalan kaki dari ini? Kalau untuk Lupa Nenteng sendiri bisa ke Pasupok, bisa ke Teluk Lua, sama kalau masih kuat jalan ke Pasu Batang itu masih bisa jalan kaki, mungkin sekitar 650 meter lah dari sini kalau Pasu Batang. Masih banyak yang belum kita datengin. Kita belum ke teluk di depan loh, pas di depan Itu homestay. hall depan-depan saja sini. Maksudnya
dia itu cuman teluk doang, cuman untuk spot foto bagus lah, cukup lah untuk jadi spot foto. Iya ya, saya senangnya di sini. Saya bisa bolak-balik danau jalan kaki. Nah, itulah enaknya homestay di sini, cuma 200 meter dari danau. Jadi bisa bolak-balik, pulang makan atau misalkan ngapain dulu ke rumah, ganti baju atau gimana, bisa pulang dulu dan balik lagi ke danau. Jadi rekomen dari Cool Trip, kalau ke sini tuh harus nginep untuk explore pulau ini. Makasih banyak Kak. Sama-sama Kak. Semoga kami Terima bisa kasih kembali juga lagi. sudah menginap di sini dan ditunggu kembalinya Kak. Terima kasih. Radika. Oh, Radika. Nanti ke sini udah jadi gede ya, semua kamarnya jadi ya. Ikut yuk, ikut naik motor yuk. Mau nggak? Oke, tepat jam 11.11 kita akan melanjutkan perjalanan ke Salakan, mengejar pelabuhan rakyat, kapal rakyat jam 4. Siap, Bob? Yuk, let's go. Ayo. Ke helmnya. Begitu indahnya di sebelah kiriku. Kita berhenti sejenak di sini. Teluk apa tadi namanya ya? Saatnya kembali ke Salakan. Kami masih belum terbiasa dengan perjalanan jauh menggunakan motor trail, apalagi berboncengan. Tangan dan pundak pegal, pantat panas dan pinggang mulai terasa sakit. Namun semua rasa lelah itu seakan tereset oleh keindahan banggai kepulauan. Kami hanya bisa menghela napas panjang, ada tempat seindah ini di negeri sendiri. Gila. 1,5 jam kayaknya kita ada naik motor ya? Iya, ini tinggal lagi 40 menit. Iya. Iya. Jadi kita lihat lenganku sakit. Ini belum terbiasa kan soalnya posisinya agak gini. Pantatku sakit. Dari mana? Dari Pasupok? Iya. Ini pisang di sini adalah pisang mas ya, Ibu? Iya. Berapa satu gini, Bu? 10.000. Beli aja kalau mau yang mana. Yang enak yang kecil atau yang gede, Bu? Enak. Kalau di sini jadi karbit, istilahnya diterobat tidak. Ya alami kan ini? Ini alami. Kecil-kecil loh. Kecil banget. Jadi yang isinya dikit ya. Yang kecil, Ibu, satu. 10 kali 10. Itu kenyang. So kenyang. Kenyang. Ih, kenapa kau tidur-tidur mulu? Temenin kakak ini jualan pisang, Kak. Daripada riding ya. Kakaknya ini santai duduk dapat duit. Gila ini. Kita sakit pinggang Ini jauh-jauh. sakit pinggang ini, pantat panas. Apa ganti motornya pakai ini saja? Udah ya, lanjut ya. Yuk, Udah, selesai. Udah berapa pisang nih? aku 7. Angkut dulu mobil motornya. Kita sudah sampai. Gimana? Udah pantat masih aman? Pantat aman. Dan aku sudah mempetakan pulau
bangga ini. Kita harus kembali lagi ke sini. Halo, welcome back. Nah, kita akhirnya barengan lagi sama Jadi hari ini kita mau menyeberang kembali ke Luwuk. Luwuk. Kita sampai di Luwuk, kita istirahat sebentar. Dan di sini kita lanjutkan perjalanan. Kita masuk ke kamar sekarang yang tidak ber-AC, tapi berkipas angin. Kasurnya empuk. Terima kasih untuk anak Pulau Ucan yang sudah mengarahkan semua proses penyeberangan dengan kapal rakyat. Terima kasih untuk Om Wawan yang sudah meminjami kami motor. Dan terima kasih juga untuk Om Bintoro dan teman-teman di Luwuk yang sudah menyambut kami dengan makan malam ikan bakar.